Kaula muda, saat lagi kita mendengarkan tausiah Ramadan, penyejuk hati di bulan Ramadan yang disampaikan oleh Ustadz Profesor Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MA, MCL. Program ini dipersembahkan oleh Dewan Dakwah Aceh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, sidang pendengar radio yang dimuliakan Allah. Kali ini kita coba berbicara dalam waktu yang sangat singkat ini tentang persoalan yang terkait dengan Ramadan dan cobaan-cobaan yang diberikan Tuhan. Untuk itu kita menarik judul kali ini, berpuasa Ramadan untuk menolak bala Tuhan. Kenapa kita tarik judul ini? Karena bumi tempat kita berpijak ini tidak henti-hentinya mendapatkan bala, malapetaka, bencana, apa saja namanya. Musibah, cobaan Allah dan sebagainya. Lalu apa relasinya dengan puasa Ramadan? Ramadan itu ditetapkan oleh Allah sebagai bulan maghfirah dan bulan ampunan. Lalu bulan ampunan yang datang setahun sekali ini sulit didapati, sulit diperoleh oleh manusia setiap tahun. Boleh jadi dia dapat berpuasa Ramadan di tahun lalu tapi tidak sampai ke Ramadan tahun ini. Boleh jadi dia sempat berpuasa Ramadan tahun ini tapi belum tentu dia dapat puasa di tahun depan dan tahun-tahun selanjutnya. Oleh karenanya, apabila kita kaitkan dengan musibah demi musibah yang menimpa umat Islam khususnya, Ramadan itu menjadi media, menjadi tempat untuk menyelesaikan segala sesuatu perilaku umat manusia, wabil khusus umat Islam yang terkait dengan pribadi, sikap, usaha, kerja yang menyimpang dari aturan Tuhan. Karena segala sesuatu yang diberikan sebagai ujian oleh Allah itu ada kaitan dengan perilaku dan kerja tangan-tangan insan. Kalau kita melihat bencana-bencana yang terjadi selama ini, ada longsor gunung, ada banjir bandang, ada juga tsunami datang, ada juga musim kemarau, dan semisalnya. Itu tidak terlepas dari sikap dan perilaku seseorang insan yang mengaku beragama Islam tapi tidak mau menjalankan syariat Islam. Allah menyatakan semua itu terjadi, semua itu diberikan oleh Allah sebagai balasan atas ulah kerja manusia itu sendiri. Umpamanya apa yang tertera dalam surah Ar-Rum ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Yudhiqahum ba'dalladzina amilu la'allahum yarji'un. Allah mengatakan terjadi kerusakan di bumi ini disebabkan oleh ulah tangan manusia sendiri. Lalu Allah berikan cobaan. Liyudhiqahum ba'dalladzina amilu. Allah berikan cobaan
akibat daripada pembangkangan dan perilaku tangan-tangan jahil manusia tadi. La'allahum yarji'un. Setelah Allah berikan cobaan, Allah berikan harapan. Mudah-mudahan dengan cobaanku ini, manusia itu kembali kepadaku, taat kepadaku, tunduk kepadaku, patuh kepadaku. Nah, untuk mengajak semua umat Islam yang terlanjur berbuat salah dengan ulah tangan mereka di masa lalu, Ramadan adalah solusi paling solutif. Ramadan adalah solusi paling bergengsi. Ramadan adalah solusi paling hebat dan luar biasa bagi seorang Muslim. Wabil khusus Muslim yang pernah menggunakan tangannya itu untuk merusak alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak merusak langsung, tapi tangan Muslim itu memberi izin kepada non-Muslim untuk merusak alam, dia juga ikut serta telah merusak alam. Ramadan merupakan peluang dan kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada umat Islam untuk menebus segala kerusakan yang telah dilakukan dengan meminta ampunan kepada Allah. Dan ketika semua umat Islam telah sadar meminta ampunan di bulan Ramadan dengan menjalankan puasa Ramadan sebulan penuh dan tidak ada satu hari pun yang terkena virus, tidak ada satu hari pun di bulan Ramadan itu yang terpaksa berpuasa bukan karena Allah, maka dalam sebulan Ramadan itu umat Islam tersebut meminta ampunan kepada Allah, Allah akan berikan ampunan dan Allah akan berikan efek ampunan dari umat Islam itu kepada penduduk negeri semuanya termasuk non-muslim akan hidup dalam suasana nyaman di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah yu'tiha ragadan min kulli makan. Fakafarat bi an'amillahi fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun." Allah berikan perumpamaan. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Allah berikan perumpamaan sebuah negeri, sebuah kampung, sebuah wilayah yang penduduknya bertakwa, beriman kepada Allah. Kanan aminatan mutmainnah. Allah berikan keamanan dan ketenangan kepada mereka. Tapi kalau mereka itu ingkar terhadap nikmat Allah, Allah akan berikan rasa lapar dan rasa takut sebagai pakaian dalam kehidupan mereka. Ketika banjir bandang datang, umat manusia menjadi takut karena banjir datang di tengah malam. Begitu bunyi air bah yang datang, manusia itu terbangun dari tidur, tengok keluar rumah air bergulung-gulung sehingga membawa bangunan, membawa rumah, membawa orang. Semuanya pada takut. Takut itu menjadi pakaian bagi orang-orang yang tidak tunduk patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kelaparan menjadi bahagian daripada kehidupan dan bahagian dari pakaian mereka. Karena ketika bala itu datang, semuanya merasa takut. Dan ketika bala itu selesai, semuanya merasakan kelaparan. Karena harta benda semuanya dibawa banjir bandang. Toko, kedai, mobil, kereta, segala macam yang dimiliki, termasuk sawah sebagai tempat bercocok tanam sebagai sumber rezeki, juga tertimbun dengan tanah yang dibawa oleh banjir bandang. Maka manusia menjadi takut dan manusia menjadi lapar akibat ulah tangan mereka sendiri yang diturunkan cobaan oleh Allah melalui banjir bandang. Demikian juga dengan longsornya gunung. Demikian juga dengan datangnya tsunami.
Apa yang Allah gambarkan dalam Al-Quran itu tidak sedikit pun bisa kita bantah. Tidak ada peluang bagi kita untuk menolaknya karena semuanya berurutan dengan bukti-bukti yang kita lihat dengan mata kepala sepanjang kehidupan kita. Karenanya hadirin yang Allah muliakan, gunakanlah peluang kesempatan Ramadan ini untuk menebus dosa-dosa kita di masa lalu. Dan dosa kita itu bisa juga bermanfaat kepada saudara kita yang lain, karena Allah memberikan sesuatu cobaan itu kepada kita bukan hanya kepada kita yang membangkang saja, tapi ketika bala datang orang-orang baik pun akan terkena imbasnya. Wattaqu fitnatul la tusibannalladzina zalamu minkum. Takutlah akan bala Allah, cobaan Allah yang Allah datangkan bukan kepada orang-orang yang buat zalim saja. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Pahamilah olehmu bahwa siksa dan bala Allah itu sangat pedih dan menyedihkan. Mari kita tebus kesalahan masa lalu dalam sebulan Ramadan ini sehingga kita betul-betul menjadi suci, bersih sebagaimana kertas yang belum tertetes setetes dawat pun. Semoga saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.